Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa dari Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas Manajemen Reguler B. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang beberapa rumus yang mungkin nanti akan sangat berguna di masa yang akan datang. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai video tutorialnya. Baik, untuk awal-awal kita bakal membuat sebuah data tentang pengolahan data yang dimana nantinya akan seperti ini guys, dimana kita bakal membuatnya seperti ini aja gitu. Nanti saya berikan sebuah rumus seperti apa sih rumusnya yang digunakan. Baik, yang pertama di sini kita akan dari total skor terlebih dahulu, di mana total skor ini kita bakal menggunakan rumus sum. Nah, rumus sum ini kita menggunakan sama dengan sum dalam kurung, lalu nanti dari ujung sini sampai ujung sini kita bloknya ya. Jadi bloknya itu dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Lalu kita enter. Nah, setelah itu ini bisa ditarik ke bawah aja ya, atau diklik 2 kali. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu yang di bawah juga sama, yang di bawah ini menggunakan rumus sum juga. Rumus sum, sumnya yang bloknya dari atas ke bawah. Nanti dilebarkan kembali atau diperpanjang dari sini ke sebelah kanan sampai ujung. Nah, nanti yang di sini juga menggunakan rumus sum juga ya. Di sini sama dengan sum dari atas ke bawah seperti ini. Nah, mungkin seperti itu guys untuk yang atas. Baik, yang selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel frekuensi yang dimana nanti akan seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita langsung aja ke tutorialnya. Baik, di sini kita akan masukkan rumus conif guys. Conif, lalu kurung buka, lalu blok yang ini ya, yang ini dari atas ke bawah, terus nanti koma. Nah, di sini kita ada sebuah angka yang terhalangi sama teks conif guys. Jadi kita perkirakan aja yang keberapa. Jadi kita tulis di sini perkiraan angka A14. Oke. Lalu kita kunci pakai F4, lalu kita kurung tutup, lalu enter. Nah, setelah mendapat angka, ini angka 4 ya, lalu kita perpanjang aja ke sebelah kanan. Nah, seperti itu. Yang di bawah juga sama guys, rumusnya kayak tadi, cuman beda-beda yang tadi dikunci aja, yang di F4 aja. Jadi tadi kan angka 5 ya, sekarang angka 4. Nah, tujuannya itu buat apa? Jadi angka-angka ini itu nanti itu mengetahui bahwa di kolom tersebut atau di baris tersebut angka 5-nya ada berapa nih dan angka 4-nya ada berapa. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita perhatikan ya. Di sini tuh angka 3 sampai angka 1 tuh kita perhatikan aja ini tidak ada gitu. Secara mata ya. Jadi kita buat secepat mungkin datanya biar durasinya juga cepat. Kita manual aja. Set. Oke, beres. Seperti itu, guys. Nah, yang ini kita buat simpel aja, ini pakai rumus sum ya, yang kayak gini biasa. Sum dari atas ke bawah, lalu setelah diubahkan kita perpanjang ke sebelah kanan. Oke, seperti itu guys. Baik, yang selanjutnya kita akan mengisi rumus validitas ini dengan rumus person guys. Di sini kita ketik ya, person, baru kurung buka. Nah, kita pilih yang ini ya, yang awal, data awal yang ini. Kita blok, terus kita sama dengan yang ini, yang total score. Nah, yang total score dikunci ya guys ya, biar nggak kemana-mana gitu. Setelah dikunci, enter deh. Nah, setelah itu langsung aja diperpanjang ke sebelah kanan. Oke, lanjut. Tadi kan data yang V ya, sekarang data yang X. Nah, data yang X ini kita pakai rumus if, terus kurung buka, lalu pilih yang 0,41 ini, lalu lebih dari 0,3, terus koma, terus tanda petik ya, tanda petik, lalu valid, lalu petik lagi, lalu koma, petik lagi, strip, petik lagi, dan kurung tutup. Lalu enter. Lalu perpanjang saja ke sebelah kanan. Oke, yang selanjutnya, yang ini kita blok dulu aja ya. Rumus yang selanjutnya kita blok dulu yang ini. Lalu copy, Ctrl C, lalu kita pindah ke sini.
lalu klik kanan, terus pilih yang paste spesial, taruh di sini centang dulu values-nya sama yang ini, lalu oke. Nah, ini tinggal beberes aja ya. Yang ini tinggal beresin aja. Terus jangan lupa pakai table biar rapi. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu guys. Nah, mungkin itu ya untuk rumus korelasi. Baik, lanjut kita ke rumus selanjutnya. Oke, baik. Yang selanjutnya kita akan membuat rumus memisahkan angka genap yang agak ganjil dulu ya. Jadi mana rumus namanya ini gampang sih. Oke, kita langsung buat aja. Nah, di sini kita copy aja yang atas ke bawah terlebih dahulu. Lalu, nah di sini kita sebenarnya tinggal pakai rumus sama dengan, terus yang atas, terus enter, terus kita perpanjang ke bawah. Nah, yang selanjutnya juga sama ya, rumusnya kayak gitu aja, pakai sama dengan ke bawah. Supaya apa? Supaya rumusnya cepat gitu. Kalau misalkan kerubah ini, dia kerubahlah yang lain seperti itu. Oke, ini kita percepat aja ya. Set. Oke. Di sini kita kasih table terlebih dahulu ya, supaya rapi. Terus jangan lupa kita kasih total score di sini. Lalu kita beresin dulu nih, supaya terlihat rapi, kita ketengahkan dulu semua ya, biar pas gitu dilihatnya. Nah, yang selanjutnya, ini kita tinggal tambahin ya, yang ini total score. Teman-teman semua juga sudah tahu bahwa ini pakai rumus sum. Lalu kita dari sini ke sini, lalu enter, dan kita perpanjang ke bawah. Yang sebelah kanan juga sama ya, kayak gini, seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita tinggal memisahkan ya, atau memisahkan kembali total skor yang ganjil dan yang genap. Oke, supaya cepat kita copy dulu ya, yang ini copy dulu ke sebelah sini. Oke, maaf, kita ke ataskan sedikit ya, biar rapi. Ke ataskan sedikit. Setelah itu, sini tinggal pakai rumus sama dengan, lalu klik yang ini, lalu enter aja, lalu yang ini juga sama. Nah, setelah itu kita ke bawahin aja ya, perpanjang ke bawah. Seperti ini. Lalu kita tinggal kasih table. Nah, seperti itu. Nah, itu deh untuk uji reliabilitas. Nah, seperti itu guys. Nah, mungkin seperti itu ya untuk yang kali ini. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, oke. Di sini sebenarnya tuh rumusnya itu kalau misalkan dilihat itu kayaknya bakal panjang gitu, tapi sebenarnya itu yang berubah itu cuma data-datanya doang. Tapi rumusnya itu sebenarnya itu sama-sama aja. Biar cepat kita langsung aja. Nah, di sini kita langsung ke data, lalu di sini ke data analisis, lalu di sini kita pilih correlation ya. Korelasi, terus kita di sini tuh ada pilihan untuk bloknya. Kita pilih dari bloknya itu ke sini, dari sini ke sini. Lalu setelah itu kita di sini ada output. Jangan lupa ya ini dicentang samakan settingannya. Outputnya itu kita simpan aja di sini. Jadi output itu tempat kita mau nyimpan data ini tuh di mana, seperti itu. Klik OK aja ya kayak tadi. Terus nah seperti itu untuk yang ini. Lanjut. Baik, kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara membuat data kayak gini? Kayaknya susah banget tuh. Sebenarnya itu gampang banget guys. Oke, kita bakal buat ya. Di sini kita langsung saja ke data lagi, ke data analisis, lalu di sini pilih regression ya. Pilih regression. Nah, di sini kan ada Y sama X. Kalau Y sama data Y, kalau X sama data X. Oke, kita pilih ya. Di sini kita rubah yang ini ke data yang Y, yang ini dari sini ke sini. Semua ya dari teksnya ke angka-angkanya. Terus jangan lupa ya ini juga dicentang-centang juga. Terus di selanjutnya yang X juga kita rubah datanya yang dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Lalu kita jangan lupa ya ini outputnya mau simpan di mana ya. Outputnya kita simpan di sini aja. Klik OK. Ini samakan aja ya, settingannya samakan aja. Klik OK. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara yang menghitung untuk yang faktor lain nih, pengaruh faktor lain. Itu sebenarnya gampang ya. Kita tinggal di sini rumusnya itu kita buat dulu ya. Oke, kita buat rumusnya. Di sini sama dengan 1 dikurangi, nah angka ini, R squaration. Nah, pokoknya yang itu lah. Nah, ya itu kan masih angka-angka ya, kita rubah ke persen nih. Nah, di sini juga persen ya.
kita rubah juga di sini ke persen. Oke, kita rubah ke sini ke general ya, terus kita pilih persen aja. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kurang angka di belakangnya mau ditambahin ya ditambahin aja pakai yang ini. Tambahin aja ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang lain itu sebenarnya sama juga ya. Tabel-tabel yang lain sama aja. Jadi dari tabel 1, 2, 3 itu sama. Nggak ada perbedaan gitu tabelnya. Kita buat ulang-ulang selama 3 tabel. Ini terus ngulang 3 tabel, setelah itu baru di tabel keempat kita berbeda. Nah, ini 1 sampai tabel 3 itu sama ya. Rumusnya sama aja gitu. Kita buat eh, eh, tabelnya dulu, lain-lain. Setelah itu datanya sudah masuk, kita buat dengan rumus yang sama. Ya teman-teman, di sini tuh ada jumlah sama rata-rata ya. Jadi jumlah itu kita pakai rumus sum dari atas ke bawah, lalu enter. Lalu yang rata-rata kita pakai rumus yang average, sama dengan average terus kurung buka dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu enter. Nah, di sini tinggal perpanjang aja ke kanan semuanya seperti itu. Lalu kita setelah ini percepat aja ya biar cepat. Oke, lanjut ya. Jadi yang ini datanya itu ada 3 nih, tapi yang correlation sama aja sih, cuma nambah 1 tabel doang. Ya, namain 1 tabel. Nah, kita blok aja semuanya nggak apa-apa gitu. Kita pasin aja semuanya, langsung enter. Lalu kita di sini rapihkan dulu ya, karena ini saling berdekatan. Kita rapihkan dulu. Nah, lalu yang bawah, yang regression, ini tuh ada berbeda sih enggak ya, tapi cuma nambah doang gitu. Kita ke data analisis, kalau kita regression, terus di sini kita yang Y sama yang Y, yang X sama yang X. Nah, kita coba ya. Nah, jadi di sini yang Y dulu, yang X. Ini ada X1 sama X2, jadi disampingkan aja ya. Seperti itu. Lalu samakan aja, lalu klik OK. Udah sih, cuman gitu aja ya. Untuk yang ini, cuma menambah 1 tabel doang gitu. Rumus-rumusnya semuanya sama aja, seperti itu. Oh, baik, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya ini adalah tabel distribusi. Di mana tabel distribusi ini kalau misalkan dilihat nih, kayaknya bakal susah banget nih, karena datanya itu banyak banget, tapi sebenarnya mudah. Oke, kita mulai saja. Di sini kita pakai rumus TINV ya. Di tabel distribusi ini kita pakai rumus TINV sama dengan TINV, terus kurung buka, lalu pilih yang 0,5 ini. Kita pakai kunci dulu nih, F4. Kunci dulu, lalu sama yang angka 1. Nah, kayak gini. Lalu kunci lagi, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, di sini kita coba dulu ya. Tarik dan 1 ya semua. Oke, kayaknya ada kesalahan nih. Kuncinya harusnya yang tadi yang awal itu 2 kali ya. Jadi yang awal 2 kali, yang selanjutnya itu 3 kali. Oke, tarik dan bawa dan klik 2 kali di sini. Nah, sip. Ini langsung banyak ya, langsung ke bawah gitu, langsung merebet, langsung banyak banget data-datanya. Jadi nggak usah satu-satu gitu. Ini bisa memakai rumus kayak gini. Oke. Baik, yang selanjutnya kita masuk, kalau misalkan di sini dilihat sih tabel numerator ya. Nah, di sini kita gimana sih kayak gini nih. Nah, contohnya itu kayak gini. Kayaknya bakal sama aja ya. Ya sama. Tapi kita beda rumus awalnya saja. Oke, kita mulai buat saja rumusnya. Di sini kita rumus FINV ya. Tadi TINV, sekarang FINV sama dengan FINV, terus kurung buka. Nah, di sini yang 0,05. F4-nya 1 kali ya. Yang ini F4-nya 1 kali atau kuncinya 1 kali. Terus yang selanjutnya kuncinya 2 kali. Dan satu lagi yang angka ini, angka 1, kuncinya 3 kali. Lalu kurung tutup. Setelah itu kita enter. Lalu kita tarik dari sini ke sini. Lalu setelah ini klik 2 kali. Nah, seperti itu. Oke ya, ini udah sampai ya. Nah, jadi seperti itulah rumus-rumusnya ya. Mudah sih sebenarnya ya, asal kita bisa belajar seperti itu. Baik, terima kasih mungkin yang dapat saya sampaikan dari beberapa video tutorial
yang saya jelaskan atau saya paparkan, di mana video tutorial ini diharapkan bisa membantu di masa yang akan datang. Mungkin untuk diri saya pribadi ataupun untuk orang lain. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Sekian saja pembahasan dari bab 5 yang telah saya rangkum, di mana dalam sebuah modul ini adalah bagian dari bab 5, dan semoga teman-teman semua bisa dalam keadaan yang sehat walafiat dan sukses dunia dan akhirat. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.